mencekam pejuang Palestina tembaki pangkalan militer Israel di Jenin. Media Palestina mengabarkan penembakan yang dilakukan para pejuang Palestina ke arah pangkalan militer rezim Zionis Israel di Jenin. Pusat Informasi Palestina melaporkan membalas kejahatan rezim Zionis, para pejuang Palestina menembaki pangkalan militer Israel Salem di barat kota Jenin. Pasukan penjaga perbatasan rezim Zionis yang melaporkan penembakan ke arah pangkalan militer Israel di wilayah barat kota Jenin oleh para pejuang Palestina itu. Pasukan Israel dan pemukim Zionis setiap hari dengan berbagai dalih membunuhi warga tertindas Palestina atau melukai serta menangkap mereka. Pejuang Palestina membalas kejahatan rezim Zionis ini. Rakyat Palestina melancarkan berbagai operasi perlawanan. Sudah dilakukan lebih dari 7.200 operasi perlawanan oleh rakyat Palestina terhadap pasukan Israel di Jenin. Maka dari itu, Jenin menjadi neraka bagi Israel karena seluruh warga di sana bersatu padu melawan kejahatan rezim Zionis. Pangkalan militer yang dijaga ketat itu diserbu seketika oleh massa yang menginginkan balasan atas apa yang telah dilakukan oleh rezim Zionis kepada warga sipil di sana. Mungkin pasukan Palestina tidak didukung penuh oleh Amerika Serikat, namun semangatnya berkobar untuk terus mendapatkan keadilan melawan rezim Zionis si penjajah ini. Gempar, inilah kisah Camp Jenin neraka bagi Israel. Kota Jenin dikenal sebagai simbol persatuan gerakan perlawanan Palestina di kota itu. Semua gerakan Palestina dari Fatah, Hamas, dan faksi lain bersatu di bawah bendera Palestina tanpa menonjolkan faksi masing-masing. Kota Jenin dan kamp pengungsinya pekan ini kembali viral menyusul pertempuran 4 hari mulai di hari Sabtu antara pasukan berdudukan Israel dan Palestina di kamp Jenin dan sekitarnya. Israel melancarkan operasi militer besar-besaran ke kamp pengungsi Jenin. Diduga kuat pelaku serangan di kota Bnei Brak dekat kota Tel Aviv dan di kota Tel Aviv pada 7 April berasal dari kamp pengungsi Jenin. Serangan di kota Bnei Brak menewaskan 5 warga Israel, adapun serangan di Tel Aviv membawa korban 3 warga Israel tewas dan 8 orang luka-luka. Serangan di Tel Aviv dilakukan pemuda Rat Hazem berusia 28 tahun yang berasal dari kamp Jenin. Adapun pelaku serangan di kota Bnei Brak adalah pemuda Palestina. Dia Hamarhes berasal dari desa Yabat, lokasi kamp pengungsi Jenin. Sementara itu, sebelumnya pada hari yang sama aparat keamanan menghabisi seorang perempuan Palestina tak bersenjata di Bethlehem. Setelah mengabaikan perintah untuk diperiksa, militer Israel mengklaim akan menggelar penyelidikan internal terkait tuduhan yang diberikan kepadanya. Dalam insiden lain, seorang perempuan bersenjata ditembak setelah menyerang seorang polisi di luar Masjid Al-Ibrahimi di kota Hebron, Israel. Korban diklaim hanya menderita luka ringan menurut Israel. Sementara itu, setidaknya 14 warga Israel tewas dalam gelombang baru antara Palestina dan Israel. Militer Israel menghabisi lebih banyak dari itu, namun para pendukung Palestina terus akan membalas apa yang telah dilakukan oleh Zionis. Ketegangan baru juga ikut berimbas pada meningkatnya agresi para pemukim Yahudi di tepi barat Yordan, keluh beberapa warga. Operasi Pedang Al-Quds jadi babak baru perang Palestina versus Israel menyatukan banyak kekuatan. Kepala Biro Politik Gerakan Perlawanan Hamas Palestina mengatakan operasi Pedang Al-Quds dilaksanakan untuk membuka babak baru dalam perang melawan rezim Israel. Operasi tersebut tentu saja untuk membela warga Palestina dari kependudukan brutal rezim Israel. Ismail membuat pernyataan itu dalam sebuah upacara yang diadakan pada Minggu untuk memperingati
ulang tahun pertama operasi tersebut. Dia menyampaikan bahwa Gaza dan kelompok perlawanan yang mencabut pedang dari sarungnya menargetkan bagian terdalam dari rezim Israel. Operasi Pedang Al-Quds adalah titik balik dalam perang melawan musuh Zionis dan membuka babak baru dalam perang. Itu adalah pertempuran yang komprehensif dan multidimensi, yang dampaknya tidak terbatas pada Palestina tetapi menyebar ke seluruh wilayah dan bahkan mempengaruhi komunitas internasional, kata Hania. Pemimpin Hamas juga menambahkan bahwa inisiatif yang dilakukan Brigade Al-Is ad-Din Al-Qassam, sayap militer Hamas dan kelompok perlawanan lainnya dengan meluncurkan operasi Pedang Al-Quds untuk menghancurkan keamanan musuh Zionis. Kata dia, melalui operasi tersebut, kelompok perlawanan membawa perang ke wilayah yang diduduki Israel dan menargetkan setiap inci dari tanah yang diduduki rezim, termasuk operasi intelijen mereka, rudal dan pesawat tak berawak milik rezim. Operasi Pedang Al-Quds memperkenalkan elemen-elemen baru pada keseimbangan kekuatan strategis bangsa Palestina. Dikatakannya pula bahwa operasi itu menyatukan bangsa Palestina dan menghilangkan hambatan geografis di dalam wilayah Palestina kuno. Israel mengorbankan perang terakhirnya pada Gaza pada tahun lalu, namun gerakan itu menghadapi reaksi keras dari kelompok-kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza, khususnya Hamas yang meluncurkan ribuan roket ke wilayah-wilayah yang diduduki Israel sebagai tanggapan. Di tempat lain dalam sambutannya, Haniah memperingatkan Israel tentang pengorganisasian parade lain, dalam hal ini pawai bendera oleh pemukim sayap kanan Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Al-Quds Timur yang diduduki. Dengan alasan apapun, mereka tidak boleh diizinkan untuk menodai Masjid Al-Aqsa atau menyerang warga Palestina di jalan-jalan di Quds, tepi barat dan juga wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Kamis, Kementerian Luar Negeri Palestina mengecam keras parade yang dilakukan oleh Israel tersebut. Itu adalah merupakan bentuk provokatif, agresif, dan juga merupakan bagian dari integral dari perang terbuka dalam Al-Quds, warganya, dan juga dalam kesuciannya. Ia juga menambahkan bahwa keputusan itu akan mengakibatkan pelanggaran, provokasi, kejahatan, dan sabotase yang disengaja atas upaya untuk menekankan situasi di seluruh wilayah pendudukan. Melansir dari Press TV disebutkan bahwa baru-baru ini terjadi peningkatan kekejaman oleh Israel terhadap Palestina di kompleks Masjid Al-Aqsa di kota suci Al-Quds yang diduduki. Marah oleh keberadaan Israel, sekelompok perlawanan Palestina telah mengintensifkan operasi mereka di seluruh wilayah pendudukan.